Jadi pulang sekolah, bajunya aku masukin ke dalam tas gitu, terus aku pakai baju biasa, jalan kaki nih, dek, siaran radio, cabai hijau, bawang putih, bawang merah. Nah ini cuminya, jadi karena cuminya direndam cukup lama, jadi, ini daun jaduknya jangan lupa dimasukin. Cumi asin dan petenya udah selesai, sekarang waktu kita makan lagi. Beneran loh. Happy for this moment. Welcome to the family as I am. Ini gimana cerita ya? Belum kerja tapi sampah udah full. Ketemu lagi di Dapur Sampurna bareng Reza. Hari Senin setelah 2 hari libur. Itu kalau Senin mahal, kalau hari Senin itu males banget ya masuk kerja. Tapi aku bawa cum dari rumah. Om! Do you know what? Do you know what? No, you don't know. Gue bawa cumi, Om. Cumi. Buat makan siang. Terus bawa juga pakaian kerja buat kerja hari ini. Apa hari ini udah ada? Saus gado-gado Banyak berarti kan? sama bumbu soto. Saus gado-gado sama bumbu soto. Terus serotnya masih ada segini, penuh sama setengah. Berarti bisa Bisa besok atau Selasa bisa kali. rebok. 2 kali bisa. Terus apa lagi? Udah, bumbu soto sama saus gado-gado. Oke. Saus sapi masih ada 1 pak. Tuh dengar sendiri ya kerjaan ini. Terus kerupuk. Berarti nggak banyak lah kerjaan. Ini kita bikin apa, Om? Waduh, sambal masih ada, gua simpen dulu. Ya terus ini gimana nggak mau? Mau? Kirain nggak mau. Kalau punya cumi asin di rumah, ya supaya nggak alot, ini direndam dulu. Jadi kucurnya aja air panas di rumah, di keran gitu, ditaruh, rendam selama 30 menit, gitu, nanti dicuci, dibilas sampai kotorannya hilang ya. Jangan cuminya yang hilang. Udah gitu diguyur sama air dingin lagi. Ini sebenarnya yang paling enak apa coba? Makan pakai ini, dibikin sama pete. Tapi Om Oce nggak suka makan pete. Baunya, tuh aku rendam dulu sama air dulu. Jadi selama aku nyiapin yang lain biar aja direndam dulu ya. Jadi kalau sebenarnya di rumah lagi nggak ada kerjaan, rendam aja dulu cuminya sebelum dimasak. Sekarang kamu siap-siap dulu, mau ganti baju. Ini bumbu-bumbuan ditaruh di atas. Ini kemarin aku beli kue keranjang ya, tapi satunya udah dimakan, satunya masih sisa. Belum tahu mau diapain lagi. Ini udah ada minyak untuk persiapan bikin kerupuk nanti. Minum udah disiapin. Udah gue ke atas dulu mau ganti baju. Tungguin ya, jangan kemana-mana ya. Nah, udah ganti baju. Aku pertama ini bikinin dulu ya, bikin saus gado-gado. Jadi bikin saus gado-gadonya ini gampang, sama seperti saus gado-gado yang lainnya. Pakai daun jeruk, pakai cabe, pakai bawang putih, gula merah, asam jawa, kacang. Nah gitu doang. Dan kalau yang pernah makan di Sampurna udah tahu dong. Kalau saus gado-gado aku enak. Bener nggak, Om? Tol. Ah, talkul aja lu. Nggak jelas Om Ocenya, talkul mulu. Ini biasanya dos ini nggak aku buang, aku taruh di lantai nanti kalau goreng kerupuk supaya minyaknya nggak kemana-mana. Hari ini kerja siapa? Nunung. Dia kalau nonton ini pasti ngamuk deh, dibilangin Nunung. Om, rupanya itu yang terasi Nyonya Siok itu dari Surabaya loh, Om. Surabaya emang, kerupuk itu Surabaya. Loh, kok nggak ngomong-ngomong kemarin, diem-diem aja? Enggak, aku nggak tahu justru. Dikasih tahu malah kalau itu dari Surabaya. Aku nggak tahu. Kan kerupuknya aku tahu, tapi aku nggak tahu dari Surabaya. Oh, pernah ketemu sama Nyonya Siok?
Serius, lu udah pernah ketemu? Temenan? Jangan-jangan teman satu sekolah? Gula habis. Gulanya diisi dulu. Ini jerawat nggak hilang-hilang ya? Ini diisi dulu, yang kosong-kosong diisi dulu biar enak kerjanya. Aku tuh paling males kalau kerja itu terus abis itu mesti ke atas lagi. Jadi lebih baik diisi semuanya. Apalagi ya, itu udah. Ini gula jawanya aku bawa banyak dari atas. Aku pakai 6 karena juga itu kacangnya kan satu ember gede itu ya. Terus aku pakai asam jawa 2. Nah ini asam jawanya aku rendam dulu pakai air panas. Nah ini minyak nanti untuk goreng kerupuk, tapi banyak, harus pakai kira-kira 20 liter minyak ya. Berarti aku harus ke bawah dulu. Aku ke bawah harus ngambil bawang putih untuk bikin bumbu soto. Tapi sebelumnya aku rendamin dulu ya. Dulu aku waktu masih di Bengkulu kan, itu sekolahnya itu kan di dekat pohon asem. Jadi banyak pohon asem di situ. Tiap pulang sekolah sambil nungguin angkot, kita cari buah asem yang lagi jatuh gitu. Enak loh makan buah asem itu. Siapa yang pernah juga kayak aku? Ini direndam sama air panas ya. Terus nanti baru diperas. Ini kacang yang udah digiling. Ini beratnya berapa kilo? 10 kilo nih. 10 kilo. Jadi perlu daun jeruk yang banyak, bawang putih, sama gula, sama asam yang banyak gitu. Supaya seimbang rasanya. Jadi aku harus ngambil bawang putih dulu ke bawah ya. Ini karena Om Oce udah perut kelaparan, jadi aku masakin dulu tahu cabai garam. Nanti baru makan lagi pakai cumi. Ini resepnya udah ada di vlog sebelumnya ya. Jadi silakan lihat di YouTube sebelumnya. Itu nunung kayaknya. Kalau nunung. Kita sarapan dulu. Nanti cuminya lu bawa pulang aja Om buat besok hari Selasa. Ya kan? Gampang mau atau enggak? Tuh, jangan gampang. Nah itu dia, jangan gampang jawabannya. Nunung! Nung! Ini tahunya crispy. Kering-kering nggak tahunya? Ini tahunya. Jadi ini di vlognya ada makan 2 kali ya. Kita makan sama cumi. Sekarang kita makan sama tahu dulu. Jangan film. Apa-apa sama tangan. Sendok lah. Bakat pisau. Parah banget macam. Pakai pisau Indonesia. Karena kerjaan juga nggak banyak ya. Dia bisa nyantai. Tahunya crispy loh. Belum ngomong dia. Ngomong kali lagi aja. Jadi supaya crispy itu tahunya direndam sama tepung maizena. Kalau nggak tepung maizena, tepung kanji. Kalau nggak tepung kanji, tepung aci. Kalau nggak tepung aci ya tepung beoka. Sama aja semuanya. Dibikin cair gitu, masukin tahunya, digoreng. Kalau udah digoreng tuh dipercikin lagi tuh, gitunya, sisa airnya. Tambah crispy tahunya. Ada Nunung. Makan nggak, Om? Habis keramas ya Om. Ada. Nah ini harus aku biasa itu waktu keramas harus sampo, terus kondisioner, kondisioner selesai. Hari ini sampo, dibilas kondisioner, ya. Disisir, itu tak kasih Oli bekas. kasih Oli. minyak teri. Kita makan Gi. Yuk, adu makanan masuk semua sama rambutnya. Rambut wangi kok. Ya udah, makan dulu Gi. Rasanya dikit kok banyak, aku dikit ya Kak. Ya terserah kamu. Kamu biasanya kan berapa? Segitunya dikit katanya. Baju baru nih kayaknya. Apa nih yang baru? Baju. Ini yang waktu dapat 17 Agustus. Weh, Kak, ayo Mbak, maaf Mbak. ada Dora datang. Iya, Saya dibilang Dora kan. Dora Explore. Gila loh. Tambah cantik loh Kelly. Rambutnya kayak rambut Dora.
Ini habis guys. Nah, perut udah lapar. Perut udah kenyang. Kalau perut udah kenyang tuh udah enak kerja. Aku mau bikinin dulu ya. Yang pertama aku mau bikin dulu saus gado-gado. Panasin minyak dulu untuk tumis bumbunya. Omoce paling ganteng. Ini tadi habis bikin apa? Tahu. Oke, aku bawa blender dulu bawang putih. Bawang putihnya udah dibawa. Seperti biasa dan selalu, kecuali hari Minggu dan Sabtu di rumah aku nggak makan ini. Selalu sempetin telan bawang putih 1 biji per hari. Waktu makannya kapan? Jadi waktu setelah perutnya di dalam keadaan diisi ya. Segede gini nih. Aku nggak pernah lupa ini. Selalu diminum. Aku ngambil daun jeruk dulu. Daun jeruknya di blender sama bawang putih. Terus nanti ditumis pakai cabai. Ini nyimpan daun jeruknya juga di dalam freezer ya. Lu kalau udah kenyang lu diem ya Om ya? Oh iya. Kalau Udah kenyang tapi. diem deh senyum. Kalau belum kenyang dia lapar ah, lapar ah, lapar ah, lapar ah. Campur sama bawang putih. Terus aku tuh biasanya karena daun jeruknya ini agak beku ya, bukan agak, emang beku. Aku campur air jadi biar lancar ngegilingnya. Boleh tambahin air sama atau minyak, terserah. Airnya berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil nunggu minyaknya panas, ini diremas dulu. Enaknya tuh kayak kalau lagi ngeremas gini lagi kesel sama orang gitu ya. Ingetin mukanya gitu. Nah, bener loh. Apalagi kalau lagi motong-motong apa gitu ya. Terus kesel sama orang tuh kebek gitu. Jadi cepat selesainya gitu. Terus nanti ini dimasukin airnya doang ya, bijinya jangan masukin. Nah, jadi nanti kalau udah dicampur semuanya tinggal dimasuk. Jadi kalau udah masuk, kalau udah matang bumbunya itu tinggal dimasukin di bak-bak kayak ginian. Kalau mau bikin atau kalau mau disiapin tinggal dikeluarin sedikit terus dicampur sama air. Jadi nggak perlu bikinnya berulang-ulang gitu. Nah ini solusi untuk yang punya usaha di rumah atau mungkin punya catering gitu ya, punya restoran. Kalau yang punya restoran kan pasti udah pada pinter semua ini mah. Tapi siapa tahu ada yang lagi baru mau buka usaha gitu. Jadi belum bisa belum menguasai trik-triknya gimana nih kalau masak dalam jumlah banyak. Jadi sekarang kita belajar sama-sama ya. Aku juga banyak belajar loh dari komen-komen ya. Harusnya diginiin, harusnya digituin gitu. Nah udah nih, tinggal ditumis tadi. Bumbu tadi tinggal kita tumis. Oh, ketinggian apinya karena mau panasin tadi. Jadi Om Oce ini lama-lama kayak ular doh kalau aku perhatiin. Kalau udah kenyang diam, dia tenang, senyum. Iya. Betul nggak Om? Betul. Apa? Hah? Apa? Kalau kenyang, Diem. diam. Iya. Nah ini tumis. Jadi agak lama numisnya. Apinya kecil aja sampai daun jeruknya itu benar-benar wangi sama bawang putihnya. Kita masukin juga sambal. Jadi apinya nggak usah kenceng, nggak usah tinggi. Sekarang ditambahin cabai, dibanjur sama cabai.
Jadi aroma daun jeruk sama bawang putih. Ditumis sampai benar-benar wangi. Ini sama aja sih kayak proses orang ngulek. Orang ngulek kan juga gitu ya. Bawang putih diulek. Dan nih, biarin aja dulu. Nggak kerasa ya, bentar lagi Valentine ya. Hari kasih sayang. Dulu zaman sekolah suka inget ini loh. Aku sama teman-teman itu suka banget tuh bikin kartu. Bikin kartu terus dari karton gitu. Terus ngasih kartu Valentine. Aku dulu juga pernah loh jual kartu Valentine. Itu kalau di Bengkulu namanya tuh Jalan Suprapto. Jalan Suprapto tuh kayak jalan pertokoan, jalan gede lah gitu ya di Bengkulu. Nah terus iseng-iseng sama temen ya, udah bikin kartu banyak-banyak gitu. Aku jualin sama teman-teman di pinggir jalan gitu. Untungnya waktu itu aku jadi penyiar radio, jadi banyak orang tahu aku lah di Bengkulu itu. Mungkin bukan karena kartunya sih, cuma karena ya udahlah kata kita ya. Dibeli juga, akhirnya habis juga kartunya. Ingat aku itu. Sebenarnya bukan karena butuh kartunya ya. Pikir karena ya dia udah punya radio gitu. Aku siaran radio itu dari SMA sampai pokoknya udah keluar masuk aja deh. Itu kayaknya udah nyatu dalam hidup aku tuh. Siaran radio, MC, nyanyi, udah nyatu aja tuh, masak gitu. Jadi ceritanya ini pernah aku bikin di vlog aku sebelumnya ya. Jadi ceritanya dulu aku kan masih SMA. Nah, ada salah satu radio di Bengkulu namanya Radio Santana, sampai sekarang masih ada. Waktu itu masih zamannya frekuensinya AM ya, sekarang udah FM. Nah, mereka buka lowongan untuk penyiar radio. Syaratnya harus minimal tamat SMA. Nah, aku kan masih SMA itu. Aku bohong sama yang punyanya. Ngelamar di tes suara, diterima. Kamu udah tamat SMA ya udah gitu. Ijazahnya mana? Oh nggak bawa di rumah nanti. Terus ya udah akhirnya dikasih lah aku siaran gitu seminggu berapa kali ya? 3 hari kalau nggak salah, awal-awalnya 3 hari. Udah gitu naik akhirnya jadi tiap hari gitu. Jadi aku tuh kalau disuruh siaran pagi aku nggak pernah mau gitu. Alasannya banyak, ini. Tapi karena itu alasannya karena aku harus sekolah gitu ya. Jadi aku tuh bisa siaran tuh setiap jam 2 siang gitu. Waktu itu bawain acara Rest and Relax, jadi buat orang-orang kantor lah, tujuannya orang kantor, orang toko gitu, ngasih lagu-lagu memori, lagu-lagu lama, makanya tuh banyak tahu lagu-lagu lama. Nah udah gitu, akhirnya jadi pulang sekolah, jadi karena jarak sekolah aku sama radio itu dekat, jadi aku dulu sekolahnya di kira-kira berapa ya, 2 km lah gitu, jadi pulang sekolah, bajunya aku masukin ke dalam tas gitu, terus aku pakai baju biasa, jalan kaki nih, dek, siaran radio. Lama-lama ada yang tahu, akhirnya aku dipanggil sama bosnya. Kamu beneran masih sekolah? Iya, tapi aku tuh pingin banget bisa kerja gitu. Terus dia ngomong gini, akhirnya yang pertama bosnya tuh marah-marah ya sama aku ya. Kamu bohong gini ya, tapi gimana aku pingin banget bisa kerja, aku pingin punya penghasilan. Kenapa aku punya penghasilan? Karena aku mau bayar uang sekolah segala macam gitu. Padahal waktu itu aku juga dapat beasiswa super smart gitu ya dari presiden ya. Jadi termasuk otaknya termasuk cair lah maksudnya gitu. Jadi aku dapat beasiswa itu selama sekolah, jadi nggak pernah bayar uang sekolah gitu. Nggak banyak sih duitnya kalau nggak salah, pokoknya SPP 1 tahun dibayarin, terus apa lagi gitu ya, lupa lah. Pokoknya lumayan lah duitnya setiap tahun dapat. Nah, terus udah gitu, akhirnya karena pertimbangan segala macam, ya udah kamu boleh siaran tapi asal tidak mengganggu jam sekolah kamu gitu. Akhirnya aku siaran di situ. Jadi kalau sekarang kalau aku kalau lihat tempat kerja aku dulu ya, aku suka senyum sendiri. Terus yang punya juga masih suka bahas, kamu dulu bohong ya gitu, kamu dulu bohong ya. Tapi asik loh mas zaman sekolah dulu. Ya
istilah kata ya agak-agak populer lah gitu ya, karena penyiar radio kan nggak banyak kayak sekarang. Kalau sekarang kan siapa aja bisa jadi penyiar radio ya. Kalau zaman dulu mah kagak, mesti diseleksi suara, di ini, di itu, di ini, di itu. Oke, ceritanya begitu. Tapi kalau masak tuh memang hobi aku, hobi aku tuh bisa berjam-jam di dapur, nggak masalah. Aku tuh bisa weekend seharian tuh di dapur ya. Kalau masak emang benar-benar hobi tuh. Sampai-sampai bos aku yang di sini ngomong gini, dia mah bukan kerja, kita ngebayar hobinya dia gitu. Ini udah wanginya semerbak. Masukin gula merahnya. Ini gula merahnya nanti bakal cair karena setelah ini aku baru masukin air asam jawanya. Sekarang aku tuangin ini ya, air asam jawanya. Oke, sekarang kita masak ini sampai mendidih. Nanti kalau udah mendidih, gulanya udah cair, baru kita tambahin saus kacangnya. Jadi kalau yang di ember tadi itu kacangnya udah digiling ya, jadi nggak perlu lagi giling. Dan ini harus pakai api yang kecil supaya gula merahnya nggak hangus. Oke, ini udah mendidih ya, gulanya udah cair semua. Sekarang saatnya kita matiin apinya, jadi nggak usah pakai api lagi, karena udah mateng. Dan langsung aja kita tambahin sama bumbu yang lainnya, yaitu kacang. Nah, masukin kacangnya semua. Ini kacang udah halus nih. Kalau di sini banyak yang jual ini. Ini karena cuaca dingin jadi kacangnya beku. Harus hati-hati. Ini bumbunya udah masukin semua ini ya, kacangnya. Sekarang kita aduk pelan-pelan sampai kecampur dengan gula merah dan asam jawanya. Tuh, ini sekarang udah kecampur ya. Jadi usahain tuh nggak ada bahan-bahan yang, maksudnya jangan ada kacang yang masih menggerindil gitu, ngegumpal. Nah, sekarang tinggal masukin dalam bak. Ini harus dibersihin dulu nih sendoknya. Ya. Ini kalau lagi panas dia akan cair kayak gini ya. Tapi nanti kalau udah agak dingin dia akan mengental. Jadi jangan khawatir. Yang bentukan ini kayak cair banget sekarang. Nah, ini saus gado-gado sebanyak ini itu bisa 4 hari dipakai. Maksudnya tahannya di sini 4 hari. Setelah itu harus bikin lagi. Satu. Baknya harus banyak nih. Dua bak. Sisanya kita taruh di sini. Oke guys, sekarang kita bikin bumbu untuk cuminya ya. Di sini aku udah potong cabai merah, cabai hijau. Terus juga cuminya kan udah lama tuh direndam. Ini aku lagi potong bawang putih di slice halus sama bawang merah. Ada tomat juga, daun jeruk. Jadi cuminya emang nggak banyak nih, cuma ada kayaknya 1/4 kilo, kira-kira gitulah. Ini udah dipotong. Terus tomatnya kita belah 4. Belah kotak-kotak aja deh, nggak usah belah 4. Kayak gini aja. Cabai merah, daun jeruk, tomat, pete, cabai hijau, bawang putih, bawang merah. Nah, ini cuminya. Jadi karena cuminya direndam cukup lama, jadi dia langsung lembut. Tapi kalau mau direbus silahkan direbus. Jadi tergantung dengan jenis cuminya ya. Ada cumi yang keras banget. Kalau ini kayaknya baby cumi, jadi teksturnya itu lebih lembut lagi. Nah, semuanya langsung kita tumis sekarang jadi satu.
Ya. Tuh, Mocok lagi bikin tempe. Ini daun jeruknya jangan lupa dimasukin. Sekarang kita masukin cuminya. Nah, ini kita masak sebentar cuminya. Kita tambahin bumbu. Oke, sekarang udah matang ini. Jadi kalau kayak masak cumi gini diapain sama kamu? Dikejar kamu gitu? Aku pernah diteriakin loh. Diteriakin dari mana? Dia kan masuk di ini. Aktor tab itu kan terbuka. Ya, nggak ya. ada pintu. Pintu belakang taman. Ya. Dia Terus? masuk, diteriakin sama dia. Apa katanya? Tahu lah Belanda. Ya. Emang kamu masak apa kemarin? Aku masak makanan, apalah. Pokoknya ada bawang putih, bawang merah Ya. gitu kan, tumis-tumis kan Ya. itu mana-mana baunya. Diteriakin sama mereka. Diteriakin sama dia. Terus kamu cuek aja jalan terus. Dia mau ngapain? Bener. Nah, ini dia. Cumi asin dan petenya udah selesai. Sekarang waktu kita makan lagi. Harus makan banyak-banyak ini hari ini. Oke guys, kita coba dulu. Ya, cumi asin, pete. Harusnya pakai kemangi juga ya harusnya ya. Sekarang waktunya makan. Udah nyicip tadi. Nih, ini lembut banget ya. Nggak ada keras-kerasnya. Beneran loh. Ini hari masaknya nggak keterlaluan pedasnya, karena nggak pakai cabai rawit. Hauce. Lembut kel. Itunya. Cuminya. Lagi loh. Tadi makannya jam 11 ya, yang pertama. Sekarang udah jam 3. Jadi ini malam nggak usah makan lagi. Karena baru sadar muka udah gede banget. Karena aku tuh kalau gemuk, muka duluan yang diserang. Mantap banget. Lembut banget loh. Habis. Makasih ya udah nonton hari ini. Kita ketemu lagi di vlog dari channel berikutnya. Be happy for this moment. Welcome to the family as I am.